guys, yuk denger bareng dialog santai bersama teman-teman kita. Cuma di Cuitan Manajemen. 3, 2, 1. Oke, Mas Muhammad Aldo. Wis. Oke, Biasa aja mukanya. Biasa aja mukanya. Kak Aldo. Gimana kabar Kak Aldo? Gimana kabar? Alhamdulillah baik dan pura-pura baik dan ingin terlihat baik selalu. Kan manusia gitu kan, ingin terlihat baik di depan orang. Tapi nyatanya nggak baik. Ya. Nyatanya nggak baik ya? Iya, kayak DPR bro. Wis. Ya. Yang sensitif. Udah. Gimana kesibukan hari ini? Oh, alhamdulillah nganggur. Nganggur. Iya. Dengar. Ya kesibukannya paling kesehariannya ya kuliah, ikut kegiatan-kegiatan HMJ, UKM dan sebagainya gitu aja sih, nggak lebih. Soalnya sekarang kan ya emang pandemi gini kita dibatasi deh dalam kegiatan apapun itu. Jadi agak sulit kita. Ruang lingkup kita agak kecil jadi semenjak pandemi ini. Nggak bisa kemana-mana ya kan. Bisa. Kita juga belajar juga kuliah juga daring kan, masih daring sekarang kan. Iya bener banget. Gimana lagi mau dibatasin sekali sekarang ini. Bener banget. Kaldo nih salah satu mahasiswa manajemen kan. Manajemen. Iya, Siapa bener. sih yang nggak kenal Kaldo ini kan? Asik. Ada bro. Maba 2021 nggak kenal gua. Kan belum masuk. Soalnya belum masuk. Kita masih maba 2020 ini. Oh iya juga, makanya kan pasti ada orang nggak kenal. Mahasiswa tahun 2012 juga nggak kenal gua. Nggak semua orang kenal gua bro. Saya. Ya, Ngomong-ngomong juga ini kan Kaldo juga masih di HMJ ya, HMJ Manajemen gua. Masih dong. Kontribusinya tuh besar banget di HMJ Manajemen. Enggak biasa aja. Sama sebenarnya, tapi ya mungkin lagi terlihat aja, kelihatan besar jadi kan gitu. Ngomong-ngomong tentang manajemen ya. Manajemen. Kita di manajemen Win Maulana Malik Ibrahim. Ada satu hal yang ingin ditanyakan. Kenapa sih milih manajemen tuh kenapa? Apa dari saya dulu boleh jujur ya, ini nggak ada settingan kan ini kan? Nggak saya ada. Ngomong aja. Sebenarnya saya dulu itu tuh kuliah, sebelumnya itu tuh tujuan saya itu bukan manajemen. Saya pengen gimana ya? Saya ngerasa public speaking saya tuh punya basic gitu loh, punya basic public speaking gitu. Jadi saya pengen ke hal-hal yang lebih banyak berbicara, banyak menyuarakan gitu. Saya tuh dulu pengen ke hubungan internasional. HI. HI, bahasa singkatnya HI gitu kan, HIUB. Tapi rezeki kita tuh berbeda. Mungkin rezeki dapat di orang kan. Akhirnya saya dapat di UIN Malang melalui SBMPTN. Itu aja saya sangat-sangat bersyukur. Lulus SBMPTN itu sangat bersyukur. Yang dengan basic saya dari pondok ya, bisa lulus SBMPTN itu alhamdulillah. Ya udah banget. Akhirnya sebelum saya milih manajemen itu ada 3 kan. Akuntansi, manajemen, PBS. Saya mikir kalau bank itu pasti ngitung, akuntansi ngitung. Saya bukan orang-orang suka ngitung soalnya. Saya orang yang suka langsung sama gitu langsung gerak gitu. Saya bukan tipe-tipe orang yang suka ngitung. Dan kalau perhitungan sih wajar. Kalau ngitung-ngitung nggak suka. Kalau perhitungan sih nggak wajar. Nggak wajar berarti ya. Gitu. Akhirnya saya cari-cari tentang manajemen gitu kan. Oh, manajemen tuh ya kurang lebihnya tuh banyak dalam segi hal memimpin lah, memanage, mengatur kan. Bahasa dasar itu mengatur gitu. Berarti ya nggak jauh-jauh saya dari kayak otomatis kan yang diperlukan seorang manajer itu kan public speaking juga. Saya ngerasa aku punya basic di sini. Ya udahlah aku pilih aja manajemen. Akhirnya saya ke situ. Seperti itu. Dan basic waktu pertama-tama sebelum masuk kuliah juga kan pernah jadi manajer kan, manager of hostel juga kan. Oh iya, itu beda ceritanya itu lain. Beda. Iya. Aduh. Oke, katanya kan mau HI. HI itu sebenarnya pengen di kuliah di universitas mana gitu. Sebenarnya ya kalau jujur sih sebenarnya pengen ke Brawijaya. Tapi Brawijaya, ada keinginan juga sih ke UIN Malang itu keinginan, tapi nggak sebesar ke Brawijaya gitu. Ya nggak tahu sih.
ya saya ngelihatnya HI UB itu walaupun gimana ya, nggak terlalu terpandang kayak dibanding jurusan-jurusan lain, tapi ya keren lah gitu pokoknya. Keren lah Asik pokoknya. gitu. Yang penting Asik, ngomong aja, asik. bacot aja ya. Yang penting ngomong bacot, tapi bacotnya itu punya landasan, Bro. Nggak asal Dengan bacot dasar, gitu loh. nggak Asal asal bacot, bacot otak kosong ya sama aja. sama aja. Ah iya, kayak Oke, terus udah masuk nih, udah masuk manajemen UIN Malang. Nah, apa sih yang dirasakan di manajemen nih? gimana? Kan makin kita udah masuk nih di manajemen UIN Malang gitu kan. Nah, apa sih yang dirasakan selama ini sampai sekarang tuh apa yang dirasakan di manajemen ini gitu? Yang saya rasa ini manajemen gimana ya? Kurang lebihnya saya banyak dapat ilmu sih. Tapi nggak di bangku kuliah. Karena Kalau bukan di bangku kuliah, berarti? ya dari segi kegiatan di luar kuliah, manajemen itu kan gimana ya? Dia tuh bukan bukan sekedar teori, nggak kayak akuntansi ilmu pasti kan. Kita punya rumusnya ini. Manajemen itu banyak bisa kita kembangin. Misalnya, kamu punya teman, kamu punya organisasi, kamu bisa bergerak di situ secara nggak langsung kamu sudah ngembangin ya cara mengatur kamu gitu loh, mengatur baik dari ngatur diri sendiri sama ngatur organisasi itu. Itu aku banyak dapat ilmu itu tuh dari luar bangku kuliah. Baik dari aku coba memanage usaha, memanage diri aku sendiri, nemuin jati diri sendiri aja itu aku nemuin di luar bangku kuliah. Selebihnya itu dalam perkuliahan itu ya paling teori-teori dasarnya aku, oh ini teori dasarnya kayak gini. Coba sih aku implementasiin kehidupan nyata, bener nggak sih? Oh ternyata benar. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Berarti itu teori di kelas itu yang nggak harus cuma Iya. dihafalkan saja Kalau kan, cuma harus dihafalin nggak dilakuin ya apa dan diceritain bedanya sama ini? gitu kan. Iya, susah Ya, kayak gitu. harus Aku prakteknya soalnya orangnya ya, jujur aja orangnya lebih ke aksi. Maksudnya itu lebih ke ya udah kalau pengen apa-apa langsung kerjain, nggak usah terlalu banyak teori. Konsep emang perlu dalam kehidupan tuh, konsep perlu, Bro. Konsep perlu. Lu pengen apa-apa harus dikonsep, tapi kalau misalnya nggak ada pergerakan, nggak ada aksi ya sama aja kosong akhirnya gitu. aja kosong gitu kan. Wah, benar betul. Setuju. Kalau nggak praktek ya sama aja gitu. Untuk Ya sama apa kan? aja. Oke. Nah, udah ngerasain gitu. Terus enaknya jadi anak manajemen tuh gimana? Kalau misalnya kita ada teman terus ketemu sama anak-anak apa jurusan lain. Enaknya di manajemen tuh bisa ngomongin apa gitu ke anak lain. Anak manajemen itu gimana ya? Aku ngerasa manajemen itu kayak aku ngerasa dari diri sendiri ya. Manajemen itu keren sih menurut aku setelah aku Keren. masuk. Menurut aku pribadi ya. Oke. Manajemen itu keren, yang dimana juga orang-orangnya banyak, kasih juga, nggak terlalu vakum. Maksudnya itu bukan vakum gimana ya? Kayak ya bisa lah diajak berbaur, diajak cerita, diajak berbagi, walaupun pelajarannya semakin hari semakin sulit ya bisa diajak. Aku ngerasa di manajemen itu aku nemuin jati diri gitu. Di manajemen. Ya mungkin gara-gara aku SBMPTN pengennya dapat di HI, tiba-tiba dapat manajemen, rezekinya di situ, ya mungkin Allah punya jalan yang terbaik buat aku ya. Nemuin jati diri aku, oh mungkin di manajemen aku nemuin jati diri. Akhirnya aku ngerasa di manajemen tuh aku dapat banyak ilmu. Walaupun dalam artian nggak semuanya dari di bangku perkuliahan, dalam segi organisasi, segi usaha, segi kepanitiaan dan sebagainya itu aku dapat di manajemen. Kurang lebihnya seperti itu. Dan katanya kan kalau ini ya, kalau Ya, manajemen ada tuh tukang bakso lewat. kan Enggak. apa Iklan. manajemen tuh kan tadi dibilangnya keren gitu kan. Kan banyak juga Ya. yang bilang kalau anak manajemen, anak ekonomi, apalagi anak ekonomi kan, ceweknya cantik-cantik, cowoknya ganteng-ganteng gitu kan. Itu bonus. Itu bonus ya, bonus. Ya, bonus. Nah, kemarin kan udah pengen masuk HI gitu kan di universitas sebelah gitu. Nah, udah masuk manajemen nih. Nyesel nggak sih kalau masuk manajemen? Kalau nyesel enggaknya tuh sih percuma diseselin. Cuma ya. Gimana ya? Nggak ada. Kalau kita nyesel itu sama aja
itu kan udah pilihan di awal kan kita sudah nentuin gitu. Nentuin kayak aku kan dari jalur SBMPTN aku tuh udah nentuin 3 pilihan. Aku dapat nomor 2. Itu kalau misal aku seselin berarti aku seselin dengan keputusan aku sendiri kan. Artinya aku bego. Berarti aku belum matang dalam menentukan pilihan. Nah, jadi aku jalani aja, intinya jalani aja. Aku jalani. Kalau terlalu banyak dipikirin, ya udah akhirnya terlalu larut sama penyesalan itu ntar. Paham nggak? Jadi, Paham. ngapain sih aku di manajemen, gak enak manajemen ternyata gini. Padahal kita baru ngejalanin bahkan baru 1 semester. Kita belum jalanin semester-semester selanjutnya yang di dalamnya itu lebih banyak hal-hal yang bisa kita gali kan. Kalau udah nyesel di awal ya akhirnya kita ya buat mental kita sendiri itu tuh down gitu. Akhirnya nggak pengen nge-explore lebih banyak tentang manajemen akhirnya seperti itu. Bener-bener. Jadi bener sih katanya tuh harus ya jalanin aja gitu loh. Karena waktu itu juga aku kan waktu itu kan sebenarnya pengen masuk ke UMM gitu kan, UMM masuk ke HI gitu. juga. Sebenarnya pengen ke HI juga. Masuk doang numpang parkir atau gimana? Iya, enggak. Pengen masuk belajar di situ gitu kan. Kan pengen belajar di situ. HI juga. Kita kan ya basic kita suka bacot gitu kan, bacot yang gitu. Masuk HI ternyata ya udahlah kita daftar UIN Malang juga, ternyata dapat tuh manajemen. Dan ternyata enak gitu, di manajemen enak gitu loh. Yang dulunya kita mikir ya. Kalau aku mikir sendiri sih waktu itu, manajemen apa sih? Paling jadi manajer ini. Ternyata ada ilmu yang lebih gitu. Selain dari jadi manajer, ntar jadi apa? Jadi pengusaha gitu. Ada ilmu yang lebih. Sebenarnya itu ini kayak apa ya? Kayak kita memanage diri sendiri untuk memanage orang lain. Best banget sebenarnya manajemen. Jadi gini. Kalau kita misalnya pengen masuk satu jurusan, kita udah masuk manajemen nih. Terus kita cuma berpatok, ujung-ujungnya aku jadi seorang manajer, salah kalau kita pikir kayak gitu. Ya artinya kita kayak nggak bisa ngembangin pola pikir kita sendiri. Padahal kalau kita bisa ngatur diri kita sendiri, memanage diri kita sendiri, kita tuh bakal nemuin jati diri kita tuh bakal larinya kemana gitu. Entah kita pengen jadi pengusaha, nggak semuanya itu harus ngikutin semua jurusan lu. Lu jadi kuliah di PBS, kuliah di akuntansi, manajemen, apa semuanya harus jadi akuntan, semuanya jadi seorang teller bank atau sebagainya, seorang manajer, enggak, itu tergantung diri kita masing-masing. Iya, jadi niatnya juga di awal harus di ini. Bahkan orang yang nggak kuliah pun bisa jadi manajer kan? Wah, gitu bisa kan? banget. Bisa banget. Itu gitu. semua bisa. Nggak harus berpatokan kuliah manajemen harus jadi manajer, enggak gitu. Bahkan jadi ustadz juga bisa gitu kan. Wah, bisa. Katanya antum ini mantan ustadz dulu ya? Jangan gitulah, antum juga mantan ustadz juga. Aduh, enggak, saya enggak. Terus untuk manajemen sendiri itu yang mau dibanggakan tuh apa? Kalau menurut Mas Aldo. Untuk manajemen sendiri itu yang mau dibanggakan apa ya? Aku kalau jujur ya, kalau di UIN itu aku bangga jadi jurusan manajemen itu kalau dari segi ininya ya, dari jurusannya bukan dari pribadinya gimana apa yang aku dapetin ya. Ya aku ngerasa, aku kan dulu tuh pernah ikut kegiatan kepanitiaan dalam manajemen Fiesta ya. Manajemen Fiesta, ikut ini. Aku ngerasa manajemen tuh kayak jurusannya tuh wow banget gitu. Dilihat wow, wih keren manajemen bro. Ini jurusan apa, acara apa, manajemen bro, wis. Itu di kepanitiaan itu sebenarnya itu kita tuh dapat ilmu manajemen juga. Ilmu manajemen sebenarnya kalau kita pengen explore lebih dalam. Tapi kalau cuma sekedar ngikuti orang disuruh A, kita cuma A, kita B cuma B gitu aja, ya udah akhirnya kita udah pasif banget gitu. Ngejalanin sebuah kewajiban tanpa adanya apa ya bahasanya tuh ngembangin kreativitas kita gitu. Ngembangin kreativitas ya benar. Akhirnya mentok di situ-situ aja. Aku orangnya nggak suka terikat, nggak suka jadi ketua, tapi aku pengen konsep. Paham nggak sih? Ya paham. Aku punya konsep gitu. Nah gitu. Jadi aku, ya gimana caranya itu ya berarti aku harus punya teman sharing untuk ngutarain konsep aku itu. Oh aku punya gini. Nah secara nggak langsung kan kita bakal banyak relasi dari cara kita kayak gitu ya. Bro aku punya konsep kayak gini. Kamu nerima nggak? Kalau dia nerima ya udah akhirnya satu nerima saling berbagi konsep. Akhirnya tercipta suatu ide baru, kreativitas baru kayak gitu. Tapi aku jujur aku nggak suka jadi seorang ketua jadi apa. Tapi kalau memang bener-bener dibutuhin atau bener-bener
emang aku kompeten di situ, insya Allah aku jalanin. Soalnya tanggung jawabnya gede, males aku. Aku nggak mau mempertanggungjawabkan. Nah, ya kalau mempertahankan tanggung jawab itu susah banget kan kalau mau Wah jadi iya bro. Dunia akhirat masalahnya. Apalagi sakit sudah loh. berbau uang, waduh, Waduh, udah. itu Siapa itu yang nggak susah lemah itu. imannya? Susah. Angkat tangan. Nah, jadi kan kalau kayak gitu kan istilahnya kita kalau mau mengerjakan sesuatu itu ya harus dipikir juga itu manfaatnya apa. Terus kayak di apa di dijadikan pelajaran lah. Kan biasanya kan ada orang cuman ikut-ikut perintah aja terus ikut perintah tiba-tiba ya misalnya dia mengikuti perintah dan tidak puas dari perintah itu ujung-ujungnya dia kan nggak seneng gitu dengan apa yang sudah dia lakukan. Kan seharusnya kalau kita mengikuti perintah, mengikuti apa instruksi dari ketua lah misalnya kayak nah, itu jadikan pelajaran gitu kan. Iya Itu banyak yang benar. cuman disuruh buat foto misalnya, ngedit foto ya udah ngedit foto aja. Gitu kan banyak orang yang seperti itu. Nah, terus eh, kenapa sih milih manajemen tuh kenapa gitu? Pengen jadi apa gitu dari manajemen? Kalau dilihat-lihat sekarang kan udah masuk semester ini ya, semester pertengahan gitu kan. Kita bisa lihat gitu manajemen itu seperti apa. Nah, dari sini ada nggak pengen bukan cita-cita sih maksudnya tuh ya mau jadi apa sih setelah dari manajemen ini? Aku jujur kalau memang dari pribadi aku sendiri, cita-cita sih pengen jadi pengusaha, pengen punya bisnis. Jujur dari pribadi. Tapi aku juga nggak nggak bohongi diri aku sendiri kalau misalnya aku nggak bisa jadi pengusaha atau bisnis, jadi seorang pegawai, ya aku bergerak dulu aku berusaha dulu jadi seorang pegawai, cari modal, ya udah kembangin ntar aku kumpulin ilmu-ilmunya, ntar aku ini akhirnya aku buka usaha sendiri kayak gitu. Ya kita nggak mungkin langsung tiba-tiba, apalagi kayak aku ya, orang ibarat kata tuh bukan orang privilege yang udah langsung dapat harta warisan dari orang tua banyak gitu langsung. Nggak gitu aku orangnya, soalnya Kayak gitu ya. ya aku juga pusing nyari makan aja, pusing-pusingan ya kan. Ya aku pengennya tuh gimana caranya aku punya usaha bisnis yang bisa manfaat bagi teman-teman gitu. Jadi teman-teman sekitar aku tuh bisa ngerasain dari jadi usaha aku gitu. Akhirnya mereka juga ikut berusaha, saling kembang, saling gede gitu kan. Pengennya kayak gitu, cita-citanya kayak gitu. Aku bener nggak ada cita-cita pengen jadi seorang manajer, jadi seorang HRD, seorang ini nggak ada aku. Tapi kalau misalnya jalan aku di situ ya aku jalanin. Aku kembangin, aku tabungin duitnya, ntar aku buka usaha. Kayak gitu. Oh, Aku nggak bisa bohongin diri sendiri. Aku butuh uang kalau untuk berintis usaha itu butuh uang, butuh doa, butuh usaha gitu lah. yang aku dapat tuh dari omongan ini berarti kita berusaha jadi pengusaha dan kita membantu orang lain. Jadi itu ya manfaatnya itu bukan untuk diri sendiri gitu kan, untuk orang lain Ah juga. iya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ah, Wih, bahasa Arab. Iya, aku itu ngomong bahasa apa itu? Keceplosan, maaf. sorry itu Iya, keceplosan guys. aku pengen Eh, jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Gitu aja sih. Aku pengen bermanfaat. Ya, walaupun usahanya tuh nggak, ibarat kata tuh cuman warung ayam, warung nasi yang nggak segede-gede banget. Tapi kalau misalnya itu menghasilkan berkah juga ini ya apa, why not ya kan? Kenapa tidak? why not? Kenapa Nah, tidak? Jadi kan kayak orang-orang pengangguran, orang-orang itu butuh kerja, kita kerjakan mereka. Bukan dikerjain ya, kita pekerjakan mereka. berarti kan kalau apa Jadi istilahnya kita nabung nabung untuk dunia dan kita nabung untuk akhirat juga. akhirat, bro. Iya, Yes. bro. Masya Allah banget Harus guys. itu. Iya, Aduh. harus mikir mikir ke depan gitu ini. Bukan kita nggak bisa mikirin tentang hidup aja, tentang mati juga harus kita pikirin. Soalnya nggak Ya. tahu kita kapan mati kan. Oke, dan di manajemen ini kan banyak sih ya apa kayak menabung-menabung relasi lah gitu. Misalnya kita untuk Hmm. apa namanya mencari orang. Nah, relasi sebenarnya itu penting nggak sih kalau misalnya di manajemen sendiri gitu ya? Gimana Wow, gitu? kalau relasi itu, kalau soalnya manajemen itu lebih ke organisasi gitu, ke organisator ya. Sangat Inisiator ya. penting. Iya, sangat penting untuk relasi itu sangat penting. Kayak aku bilang tadi lah, kalau kalian punya hal yang ingin kalian utarakan, kalau kalian nggak punya pendamping, bahasa pendamping itu kayak teman gitu ya, bukan apa ya, bukan pendamping beda ya. Pendamping kayak teman sekitar, circle atau yang menaungi kalian itu,
kalian nggak bisa ngutarainnya. Akhirnya kalian punya konsep itu disimpan di kepala sendiri, numpuk, akhirnya hilang. Nah, relasi itu penting untuk berbagi, sharing. Nggak semuanya relasi itu untuk apa ya, seneng-seneng doang, seneng ini doang ya. Ya relasi itu bahasanya itu inilah kayak hubungan antar manusia gitu kan. Iya, benar-benar. Ya penting banget bro itu bro. Penting banget ya. Manusia itu tuh makhluk sosial, nggak mungkin bisa hidup sendiri. Nggak mungkin. Betul, betul. Kalau sekuat-kuat kita, sekuat-kuat aku juga, kalau aku misalnya jatuh nggak ada yang nolongin ya udah mati juga ya kan. Kita Mati butuh juga orang, akhirnya. orang sekitar kita. Semua orang kayak gitu. Jangan, Betul, betul, ya betul, jangan betul. pokoknya jangan ngerasa kuat sendiri lah. Orang-orang ya di atas langit masih ada langit, di atas langit lagi masih ada Hotman Paris bahasa orang-orang ini kan. Enggak, canda aja aku sih. Hotman Paris sudah jadi tumpukan paling atas gitu ya. Iya. Di bawah Hotman Oke, Paris itu ada Rafathar. ada Rafathar. Iya. Enggak, canda aja bro. Ya gimana. Aduh. Nah, harapan dari anak manajemen untuk Indonesia ya. Kita mainnya jauh banget langsung Indonesia. Tapi nggak menutup kemungkinan kan kita bisa untuk merubah Indonesia. Nah, harapannya tuh apa gitu? Oh. Harapan kita nih untuk anak manajemen ini gimana ya? Aku sih lebih ke soalnya manajemen ini kan lebih tentang mengatur kan, mengatur. Aku harap untuk aku dan orang-orang lain tuh ya, kita atur diri kita dulu sendiri, kita perbaiki niat kita atur lagi niatnya, bener nggak niat kita, luruskan lagi niat kita itu. Kalau misalnya niat kita tuh baik, manfaat bagi orang lain ya otomatis dampaknya kan baik kan ke sekitar. Akhirnya menyebar luas dampak yang baik. Kalau misalnya kita dari diri kita sendiri aja udah niatnya buruk, ya akhirnya dampaknya ke sekitar juga buruk. Nah, itu suatu hal yang buruk itu tuh menular akhirnya nular. Nah, bahaya itu kalau udah kayak gitu. Jadi untuk anak-anak manajemen ini kalian pokoknya ciptakan hal-hal yang baik lah dari diri sendiri dulu. Dari sendiri Kalau dulu sudah ya. dari diri sendiri udah baik, ya sebarkan ke orang-orang sekitar biar orang-orang tuh berpikir positif gitu, nggak terlalu mikir negatif, nggak terlalu baper bahasanya. Aduh, baper bukan baper apa ya? Baper. Nggak terlalu. No. Bahasanya apa ya? Nah, itulah pokoknya bahasanya. Pokoknya aku harap kalian tuh soalnya organisator bakal jadi seorang orang manajer handal lah, insya Allah ya, untuk anak-anak manajemen. Jadi aku harap kalian harus pandai-pandai mengatur diri biar bisa ngatur orang sekitar. Kalau diri kalian sendiri nggak bisa kalian atur, orang ngeliat kalian dia aja nggak bisa ngatur sendiri. Akhirnya kalian nggak bisa diikutin, nggak bisa jadi panutan gitu. Gimana coba? Betul. Akhirnya kalian bakal jadi bahan gibahan sana sini. Aduh, gibahan sana sini. Akhirnya nggak diikutin. Tapi gibah, kalau kita digibahin itu kita dapat pahala loh. Oh iya sih, tapi banyak cara mendapat pahala itu nggak cuma digibahin bro, banyak. Kalau kita harus nunggu digibahin ya, aku juga sendiri kalau digibahin satu Indonesia juga yang ngebatin juga, bisa bunuh diri. Bunuh diri juga, bunuh diri kan. Iyalah, orang satu Indonesia yang gibahin gimana coba? Mau pindah negara aja kalau situ. Oke, thank you buat Mas Aldo ganteng ya. Ada closing statement nggak? Atau motivasi untuk anak adik-adik lah, adik-adik. Nah ya, closing statement ya aku pesen sih untuk adik-adik maba, untuk teman-teman aku dan kakak-kakak kelas aku yang menonton, pokoknya siapapun yang menonton ini ya, aku pengen kita tuh dari diri kita sendiri tuh ciptakan hal baik lah. Ya semua orang, diri kita masing-masing tuh tahu apa yang baik, apa yang buruk. Soalnya kita semua orang nih punya hati ya kan. Ketika kita melakukan hal yang baik pasti hati kita menerima. Kalau hal yang buruk pasti menolak, rasa kayak nolak, tapi kita tetap paksain. Nah, itu hal buruk. Nah, kalau kalian sudah ciptain kayak gitu, ya udah sebarkan ke sekitar kalian. Sebarkan sekitar kalian. Entah gimana cara kalian, berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Aku caranya kayak gini, kamu caranya kayak gini. Pokoknya hal yang baik. Kamu berbagi ke orang sekitar. Entah orang sekitar kena efek dampak dari kalian, akhirnya orang itu nyebarin lagi. Ya, akhirnya semua orang yang ada di lingkaran kalian atau di sekitar kalian itu akan ngerasain dampak kalian gitu. Oh, orang ini baik, bagus gini. Ya, akhirnya itu reward bagi diri kalian sendiri, penilaian terhadap diri kalian sendiri. Beda ya, dalam artian bukan caper bahasanya itu. Bukan caper, bukan cari muka.
bukan cari Mencari muka. muka. Beda cari muka sama bener-bener orang yang ini tuh berbeda. Bisa di inilah. Kalau Bisa orang di- caper itu ya udah. Kelihatan banget kok, kelihatan Mau banget. ya contohnya aja lah. Kalau orang caper itu mikirinnya ketika dia tuh nggak mau berpikir ketika sebelum misalnya acara nih, sebelum acara dia nggak mau mikirin. Tapi ketika sudah acara dia nonjol, pengen kelihatan, pengen ada. Wah aku ada, ini ada, ini ada. Tapi ketika sini nggak ada yang mau dipikirkan. Nah itu orang caper beda. Berbeda Betul. ya konteksnya. Ya udah pokoknya kalian perbaiki diri kalian sendiri lah. Kalau sudah ngerasa bener, ukurannya itu terhadap domir kalian sendiri lah. Hati kalian, hati kecil kalian Hati sendiri. kecil. Nah, iya, Hati hati kecil. kecil kalian sendiri. Hati kecil kalau sudah kalian ngerasa hal yang kalian lakuin bener, ya udah bagikan di sekitar gitu aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kembali di Cuitan Manajemen. Wassalamualaikum. Siap. Cuma di Cuitan Manajemen.